نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan dari kitab Al-Fadail, yaitu tentang keutamaan-keutamaan. Masih dalam bab yang ketiga dari bab ini atau dari kitab ini, yaitu bab fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 itu hadis dari Abi Humaid. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Ataina wadiyal qura ala hadiqatin limra'atin. Faqala ukhrusuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhrusuha. Fakharasnaha wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharata awsuqin. Faqala ahsiha hatta narji'a. Ahsiha hatta narji'a ilaiki insyaallah. Wantalaqna hatta qadimna Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satahubbu alaikum al-lailata rihun syadidatun fala yakum fiha ahadun minkum faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu fahabbat rihun syadidatun faqama rajulun fahamalathu ar-rihu hatta alqathu bijabalai tay wa jaa rasulu ibni alma sahibi aliyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kitabin wa ahda lahu baghlatan bayda fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahda lahu burdan thumma aqbalna hatta qadimna wadiyal qura fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an hadiqatiha kam balagha thamaruha faqalat asharata awsuqin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni musri'un faman syaa'a minkum falyusri' ma'i wa man syaa'a falyamkuth fakharajna hatta ashrafna 'alal madinah faqala hadhihi tabah wa hadha uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu thumma qala inna khaira duril ansar daru bani najjar thumma daru bani abdil ashhal thumma daru bani abdil harith ibni al-khazraj thumma daru bani sa'idah wa fi kulli duril ansar khairun falahiqana sa'dun ibni falahiqana sa'du ibnu ubadah faqala Abu Usaid alam tara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara dural ansar faja'alana akhiran fa adraka Sa'dun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah khayyarta dural ansar faja'altana akhiran faqala awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Hadis ini dari sahabat Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah SAW ketika perang Tabuk.
di mana hadis sebelum ini juga bercerita tentang perang Tabuk. Ini berarti hadis sebelumnya hadis Mu'adz bin Jabal yang juga bercerita tentang perang Tabuk, yang menceritakan tentang mukjizat Nabi SAW di mata air Tabuk. Maka riwayat yang lain di sini juga riwayat dari Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya kami juga keluar bersama Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Kejadiannya di perang Tabuk sama, tapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Di mana perang Tabuk ini terjadi, sudah kita sebutkan mungkin ya, pada tahun ke-9 Hijriah, dan ini adalah perang terakhir Rasulullah SAW ikut memerangi orang-orang Rum ketika itu. Dan itu pertama kali kaum muslimin menghadapi orang-orang di luar Jazirah Arab. Di sini disebutkan bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Dan Allah SWT menceritakan tentang perang Tabuk, juga disebutkan perang Sa'atul Usrah, yaitu perang dalam keadaan susah, karena memang ketika itu kondisi cuaca yang sangat panas, kemudian juga air sedikit, kendaraan sedikit. Tapi Rasulullah SAW tetap mengajak para sahabat untuk keluar atau berjihad melawan orang-orang Romawi ketika itu. Abu Humaid mengatakan bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, kemudian kami mendatangi sampai ke suatu tempat namanya Wadil Qura. Namanya Wadil Qura, sampai sekarang masih namanya Wadil Qura. Yaitu jalan antara Madinah dengan Tabuk. Kami mendatangi suatu tempat yang namanya Wadil Qura, kemudian di situ kami singgah atau melewati kebun seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW, kebun kurma seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, ukhrusuha. Ukhrusuha itu artinya adalah takarlah atau perkirakan kira-kira kebun ini berapa hasilnya. Jadi Nabi melewati suatu kebun kurma. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nah, kira-kira menurut kalian, bahasa sederhananya, berapa nih kurma yang ada di kebun ini? Kalau dipanen berapa? Itu namanya takhris. Ukhrusuha, diperkirakan. Fakharasnaha, maka kami memperkirakan. Sebagian sahabat menyebutkan sekian, sekian, dan sekian. Wa kharasaha Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri memperkirakan juga. Rasulullah mengatakan, menurut saya, kata Rasul, panen dari kurma ini adalah 10 ausuk, 10 wasak. Kemarin kita sudah sebutkan mungkin ya, wasak. Satu wasak itu berapa, masih ingat? 60 sa'. Satu wasak 60 sa'. Berarti kalau 10 wasak berarti 600 sa'. Sedangkan nisab zakat 5 wasak, 5 wasak. 5 wasak. Itu nisab zakat. Di sini Rasulullah SAW memperkirakan, wah ini panennya banyak, kurmanya ini sekitar 10 wasak. Berarti sekitar 600 sa'. Waqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, pemilik kebun, ahsiha, yaitu takarlah nanti. Yaitu Nabi menyuruh wanita itu untuk panen, kemudian takar, timbang, benar enggak perkiraan kami ini? Di sini bisa kita lihat faedah, disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW dalam perjalanan, ini dalam safar, dalam perjalanan, maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk sedikit relax. Kita ketika dalam perjalanan mungkin orang dalam keadaan susah, capek atau apa. Di sini Nabi SAW ingin
sedikit mengajak para sahabatnya untuk sedikit berpikir atau menebak. Ya. Dalam hal ini juga ketika safar boleh saja kita berbicara. Ketika safar ya, kita mungkin bertanya atau melakukan hal-hal yang membuat kita dalam safar itu nggak terlalu capek. Mungkin kalau bahasa kita teka-teki atau apalah yang bermanfaat tentunya itu dibolehkan. Kalau enggak, kalau kita diam aja kan terasa lama. Oh, lama nih ini perjalanan jauh, capek. Tapi kalau kita ngobrol, ada yang disampaikan, bertanya hal-hal yang penting, apalagi hal yang penting mungkin tidak terasa, oh udah sampai ternyata. Dan ini ternyata dilakukan oleh para sahabat dengan Rasulullah SAW. Ini salah satunya. Di mana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menakar. Ini menguji. Salah satu tujuan dari Rasulullah adalah agar para sahabat ini ya tidak terlalu capek. Kemudian juga menguji kemampuan mereka. Bisa tidak mereka menakar? Menebak ya, berapa kira-kira? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita tersebut, dan ini bisa kita lihat bagaimana ini dilakukan oleh Nabi ketika safar dalam jihad. Jihad ini tentunya bukan main-main ya, serius. Tapi dalam itu masih ada Nabi rehatnya atau enggak tegang selalu ya. Masih ada, ini kan mau jihad ini, tapi walaupun mau jihad akan mempertaruhkan nyawa, tapi tetap Nabi SAW dalam hal ini berusaha untuk tidak terlalu tegang atau serius dan sebagainya. Ya, ada rehatnya. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada wanita pemilik kebun, takarlah ya, atau timbanglah nanti kurma-kurma ini sampai nanti kami akan kembali. Ketika kami kembali dari Tabuk, kami akan lewat di sini lagi, insya Allah, kata Nabi. Supaya kami tanya, benar nggak? Siapa yang benar perkiraannya? Wantalaqna hatta qadimna Tabuk. Kemudian kami terus melanjutkan perjalanan sampai kami tiba di Tabuk. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, satahubbu alaikum al-lailata rihun syadidah. Kalau riwayat kemarin, riwayat Mu'adz bin Jabal adalah Nabi berwasiat kepada para sahabat bahwasanya kalian akan mendatangi Tabuk dan akan mendatangi mata air Tabuk. Kalau ada yang sampai di situ duluan, kata Nabi, jangan sentuh sebelum aku menyentuhnya. Itu kata Nabi kemarin. Sekarang bukan itu. Pada kesempatan yang lain Nabi mengatakan apa? Ini masih di Tabuk. Satahubbu alaikum al-lailata rihun syadidah. Kata Nabi, akan datang kepada kalian, akan berhembus kepada kalian pada malam hari ini rihun syadidah, yaitu angin yang sangat kencang. Fala yakum fiha ahadun minkum, maka janganlah salah seorang di antara Anda pada malam hari ini berdiri. Enggak boleh berdiri, jangan sampai berdiri. Faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu. Siapa yang dia memiliki unta, hendaknya dia ikat untanya kuat-kuat. Maka kemudian ketika malam tiba, maka memang datang angin yang sangat kencang. Tapi ternyata faqama rajulun, ada seorang sahabat yang berdiri. Sama kemarin juga Nabi sudah memberitakan, sudah memberikan warning, peringatan, kalau sampai di mata air Tabuk jangan sentuh airnya sebelum aku menyentuh. Ternyata ada dua orang sahabat yang menyentuhnya. Sama di sini ada yang melanggar perintah Nabi. Faqama rajulun, ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang berdiri ketika malam itu. Fahamalat hurri hatta alqathu bi jabalai Taib. Maka ada seorang laki-laki atau sahabat yang dia berdiri pada malam itu. Padahal sudah diperingatkan oleh Nabi, jangan berdiri. Akhirnya apa? Laki-laki tersebut, sahabat tersebut ternyata dibawa oleh angin tersebut
dan dilemparkan oleh angin tersebut di dua gunung Toi. Gunung Toi ini sekarang disebutkan oleh Imam Nawawi juga, ya, bisa dilihat, ya, bahwasanya gunung ini dua gunung, namanya yang satu Aja, yang kedua Salma. Di mana gunung ini berada di suatu daerah yang namanya di Arab Saudi sekarang namanya mantiqah, namanya Ha'il. Bisa kita tanya Mbah Google, jarak antara Tabuk dengan Ha'il itu lebih kurang 500 atau 600 km. Silakan dilihat, jarak antara Tabuk dengan Ha'il. Jaraknya lebih kurang berapa? 500 sampai 600 kilometer. Jadi bukan main-main, dia memang benar-benar terbang. Bukan 500 meter, 500 kilometer. Maka dikatakan, diceritakan oleh sahabat tadi. Fahamalat hurri hatta alqathu bijabalai Toi. Maka laki-laki ini dibawa oleh angin yang sangat kencang sampai terdampar di gunung Toi. Kemudian bagaimana seterusnya enggak diceritakan. Itu enggak diceritakan, ya. Kemudian pindah ke yang lain. Kata sahabat ini, waja'a rasulu ibni alma. Di sini tentunya faedah adalah mukjizat Nabi SAW yang Nabi memberitakan akan datang angin yang sangat kencang, kata Nabi. Ternyata benar. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana seorang hendaknya dia taat kepada perintah Nabi. Apa yang disampaikan ditaati. Jangan, kata Nabi, berdiri. Jangan berdiri. Anginnya sangat kencang. Kemudian ja'a Rasul ibnil alma wa huwa sahibi aliyah. Kemudian datang ketika Nabi SAW sudah sampai di Tabuk, datang utusan dari seorang amir atau pemimpin daerah, namanya daerah Aliyah, namanya Ibnu Alma. Ada utusan dari seorang amir atau gubernur daerah Aliyah namanya, daerah Ailah, ya semua itu daerah utaranya Madinah, ya, daerah sekitar Syam atau Palestina. Maka datang utusan dari amir atau raja, boleh juga raja Ailah yang bernama Ibnu Alma. Ibnu Alma ini nama rajanya. Datang kepada utusan itu, datang kepada Rasulullah SAW membawa kitab, maksudnya membawa surat kepada Rasulullah SAW yang ya disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini enggak dijelaskan secara detail, tapi disebutkan bahwasanya pemimpin atau raja dari Ailah tersebut meminta kepada Rasul untuk tidak menyerang Ailah, minta untuk berdamai. Maka datang utusan Raja Ailah membawa surat, dan kemudian Raja Ailah ini juga memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Wa ahdalahu baghlatan bayda. Maka raja ini memberikan hadiah kepada Nabi, yaitu baghlah. Baghlah itu artinya bighal. Bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai kawin kemudian melahirkan namanya baghlah atau bighal. Maka raja tersebut menghadiahkan kepada Nabi SAW bighal yang berwarna putih. Kemudian fakataba ilaihi Rasulullah SAW wa ahdalahu burdan. Kemudian juga Rasulullah SAW membalas surat raja tersebut
dan memberikan hadiah kepada raja tersebut berupa burdan, yaitu baju Nabi SAW. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kata para ulama menjelaskan bahwasanya kebiasaan raja-raja di zaman dahulu, mereka memberikan hadiah kepada raja yang lainnya. Kemudian juga faedah dari hadis ini juga disebutkan oleh para ulama, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Di sini bisa kita lihat, ya raja ini dia kafir, maka boleh menerima hadiahnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya menerima hadiah dari orang yang hartanya tercampur, penghasilannya tercampur antara yang halal dengan yang haram, maka itu dibolehkan. Sebagaimana juga Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi. Begitu juga raja yang kafir ini. Kemudian Nabi SAW juga memberikan hadiah balasan. Ini juga diantara sunnah Nabi SAW, dan begitu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi membalas hadiah. Maka seorang ketika diberikan hadiah, dia balas orang yang memberikan hadiah itu lebih utama. Kata Nabi, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang membuat buat Anda, memberikan kepada Anda suatu hal yang baik, fakafi'uhu, maka balas. Itu lebih baik, ya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa ahdalahu burdan. Maka Nabi SAW berikan kepada raja tersebut apa yang beliau miliki, dan juga memberi itu sesuai dengan kemampuan, tidak menyusahkan diri. Ya, apa yang ada ketika itu oleh Nabi, bajunya, yaitu yang diberikan. Maka ini juga kita bisa lihat salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi, yaitu ketika orang memberi hadiah kepada kita, kita balas. Kemudian kita juga dalam memberi hadiah atau membalas itu tidak perlu menyusahkan diri atau takalluf istilahnya. Sesuai dengan kemampuan, jangan sampai berhutang pula misalnya. Itu kan berlebihan namanya. Sesuai dengan kemampuan. Tapi dengan membalas itu sudah suatu hal yang baik. Ada sebagian orang yang dia takalluf, menyusahkan dirinya, memberatkan dirinya, sampai dia berhutang apa dan semuanya, itu tidak diajarkan seperti itu. Maka agama ini kan mudah, tidak menyusahkan, termasuk melakukan pesta. Ya, di zaman kita sering kita dengar melakukan pesta sampai berhutang-hutang, itu nggak perlu. Kenapa? Karena kita nggak disuruh untuk menyusahkan diri kita. Inna hadzal din yusrun, kata Nabi. Agama ini apa? Mudah. Kenapa kita mau menyusahkan diri kita sampai kita buat pesta, sampai berhutang-hutang? Itu kan menyusahkan diri. Coba kita lihat Rasulullah bagaimana beliau pestanya. Undang orang makan. Apa yang kadang Nabi ketika Nabi pesta dengan istrinya Sofiyah, itu hanya makan kue, roti. Ya udah, cukup. Karena itu yang ada. Karena ketika itu pestanya ketika pulang dari perang. Yang ada di jalan ketika itu, ya sudah. Jadi enggak susah, ya. Enggak memberatkan diri. Tapi kita manusia zaman sekarang suka memberatkan diri kita. Atau kadang mungkin orang dari sisi egonya atau apa istilahnya itu, pamer gitu ya. Wah, kalau harus dilihat orang, wah masa kita kayak gitu. Itu kita zaman kita, naudzubillah. Kalau kita cuman ini, apa kata orang katanya. Nah ini, apa kata dunia katanya. Tapi dengan itu apa? Kita menyusahkan diri kita. Rasulullah enggak seperti itu. Apa yang dimakan, apa yang ada, sesuai dengan kemampuan. Ini suatu hal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita dilarang takalluf namanya. Takalluf artinya menyusahkan diri sendiri. Sesuai kemampuan kita aja. Pesta, walimah, sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu kita ngutang-ngutang. Bagaimana kita bisa lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan mereka sederhana. Apa yang ada sudah. Gitu. Itu yang baik.
Tapi zaman sekarang itu sulit kita mendapatkan orang seperti itu. Maunya apa? Wah, bermegah-megahan. Ya kalau dia mampu. Tapi kalau sampai dia menyusahkan dirinya sendiri, berhutang dan sebagainya karena menjaga wibawa atau menjaga apalah namanya sum'ah, ya, supaya enggak disebut orang sebagai ini, itu kan menyusahkan diri. Itu enggak diajarkan oleh Nabi SAW. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW menghadiahkan bajunya, baju Nabi. Itu yang ada. Baju itu dihadiahkan sesuai dengan kemampuan. Dan bisa jadi juga kita bisa bayangkan baju Nabi, apakah kalau kita pikir lebih detail lagi, sesuai nggak ukuran baju itu dengan orang itu? Kan belum tentu. Tapi itulah hadiah. Jadi nggak harus menyusahkan diri. Ya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam perang, dalam apapun beliau melakukan sesuai dengan kemampuan, tidak menyusahkan diri sendiri. Wa ahdalahu burdan, maka Nabi memberikan hadiah berupa baju beliau. Tsumma aqbalna hatta qadimna wadil qura. Kemudian kami kembali, kata Abu Humaid, kami kembali sampai kami mendatangi kembali tempat tadi, yaitu tempat kebun kurma tadi yang disebut dengan wadil qura. Fasa'ala Rasulullah SAW al-mar'ata an hadiqatiha. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut tentang kebunnya tadi. Kam balagha thamaruha, berapa berat atau berapa takaran dari buah tadi. Faqalat asyarata ausukin. Maka wanita tersebut mengatakan 10 wasak. Berarti apa? Sama dengan yang diperkirakan oleh Nabi SAW. Sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ternyata juga beliau paham, ya. Bisa beliau memperkirakan, oh ini sekian. Kemudian faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan. Beliau mengatakan, inni musri'un. Faman syaa minkum falyusri' ma'i wa man syaa falyamkuth. Kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Kemudian Nabi mengatakan setelah melewati Wadil Qura, Nabi mengatakan sesungguhnya aku akan bersegera, aku akan cepat ini ke Madinah. Siapa yang ingin cepat, ya cepatlah bersamaku untuk pulang ke Madinah. Wa man syaa falyamkuth. Adapun yang ingin berlama-lama, lambat-lambat di jalan silakan juga. Terserah, kata Nabi SAW. Fa kharajna hatta asyrafna alal Madinah. Kemudian kami keluar terus melanjutkan perjalanan sampai kami mendekati kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika sudah melihat kota Madinah, hadhihi Thabah. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini adalah Thabah. Nabi SAW menamakan Madinah itu adalah Thabah. Di mana Madinah itu namanya sebelum Nabi hijrah namanya adalah Yathrib. Yathrib. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu nama itu dirubah oleh Nabi SAW menjadi Madinah. Atau juga di sini disebutkan Thabah. Itu nama lain Madinah, Thabah. Yang artinya adalah baik. Yathrib, apa arti Yathrib? Yathrib itu artinya sesuatu yang buruk, ya, celaan. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum huwa arhamur rahimin. Itu perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahannya ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagimu hari ini. Di mana saudara-saudara Nabi Yusuf ketika itu minta maaf. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagimu. Maka Yathrib artinya celak, buruk artinya. Maka Nabi SAW merubah nama. Di sini bisa kita lihat juga salah satu sunnah Nabi SAW adalah merubah nama, baik nama orang ataupun nama kota, nama daerah. Di sini contohnya para sahabat. Ada seorang sahabat yang namanya Hazan atau Huzn. Maka Nabi merubah
atau mengatakan ketika Nabi bertanya, siapa namamu? Maka sahabat itu mengatakan Huznun atau Haznun. Kata Nabi SAW, bal anta sahlun. Huznun artinya sesuatu yang susah, sulit. Atau juga huznun artinya sedih. Haznun susah, sulit. Kata Nabi, rubah namanya menjadi sahlun, mudah. Ini diantara ya, Nabi SAW merubah nama dari yang buruk menjadi baik. Termasuk juga Madinah. Madinah sendiri namanya Yathrib sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadhihi Thaubah. Ini adalah Thaubah, ini adalah Madinah. Maka ini nama lain dari Madinah yaitu Thaubah. Wa hadza Uhud, dan ini Uhud. Wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung Uhud, yang mana gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Dan ini penggalan hadis ini sudah kita sebutkan, kita baca di akhir kitab haji kemarin. Dalam kitab haji kemarin juga ada penggalan hadis ini, yaitu hadza Uhud wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung Uhud, yang mana gunung Uhud ini mencintai kita dan kita mencintai dia. Yang kita sudah jelaskan pada waktu yang lalu bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya gunung Uhud yang menurut kita gunung itu adalah suatu yang benda mati, ternyata dia bukan mati. Kita saja yang enggak paham. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bahwasanya tidaklah segala sesuatu kecuali memuji Allah SWT. Tetapi Anda tidak paham tasbihnya. Maka gunung, langit, bumi, semua, matahari, bulan, semuanya, angin, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Bukan benda mati. Tapi mereka adalah makhluk Allah yang bertasbih kepadanya. Dan memiliki iradah, memiliki kemauan. Seperti gunung Uhud di sini disebut mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya gunung Uhud juga memiliki rasa. Juga Allah sebutkan, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Berarti Allah katakan kalau seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu takut. Berarti gunung ada rasa takutnya. Maka di sini juga Nabi SAW mengatakan ini adalah gunung Uhud yang gunung itu mencintai kita dan kita mencintainya. Dan ini keutamaan gunung Uhud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna khaira duril ansar daru bani Najjar, thumma daru bani Abdil Ashhal, thumma daru bani Abdil Harith ibn al-Khazraj, thumma daru bani Sa'idah. Wa fi kulli duril ansar khairun. Sesungguhnya sebaik-baik rumah di sini maksudnya adalah kabilah, suku. Sesungguhnya sebaik-baik suku dari kalangan Ansar adalah sukunya Bani Najjar, kemudian Bani Abdil Ashhal, kemudian Bani Abdil Harith ibn al-Khazraj, kemudian suku Bani Sa'idah. Wa fi kulli duril ansar khairun, dan di setiap suku dari kalangan Ansar semuanya adalah baik, kata Nabi. Para ulama menjelaskan apa maksud Nabi SAW menyebutkan perkataan ini. Kata para ulama adalah untuk memberikan semangat kepada orang Ansar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Nabi ingin melihat orang-orang Ansar itu bersemangat dalam kebaikan. Maka Nabi memuji. Yang paling baik adalah suku Bani Najjar, kemudian Bani Abdil Ashhal dan seterusnya. Ini tujuannya adalah agar mereka termotivasi berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Baik itu dalam hal ini adalah Nabi SAW memuji orang-orang Ansar dalam mereka berkorban dan berjihad untuk Islam. Bagaimana mereka mengorbankan harta, jiwa mereka untuk Islam, berjihad di jalan Allah SWT. Bagaimana orang-orang Ansar dipuji oleh Rasulullah SAW. Kemudian
datang Sa'ad ibn Ubadah, yang mana beliau, kunyah beliau adalah Abu Usaid. Kemudian beliau mengatakan, tidakkah engkau atau kalian melihat bahwa Rasulullah SAW telah memilih suku-suku atau kabilah dari Ansor dan menjadikan kita di paling akhir. Maka beliau berarti dari Bani Sa'idah. Maka dikatakan, bukankah Rasulullah SAW telah menyebutkan siapa yang paling baik? Ternyata kita yang paling akhir, kata Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau telah menyebutkan siapa yang paling baik dari kalangan suku-suku Ansar. Ternyata kami yang paling buruk. Yang paling apa? Yang paling akhir. Apa kata Nabi SAW kepada Sa'ad? Awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar? Tidakkah cukup bagi kalian, di mana kalian sudah termasuk yang paling baik? Jadi Nabi mengatakan, suku-suku Ansar ini, di antara yang paling baiknya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan suku dari Sa'ad bin Ubadah yang terakhir. Tapi mereka semua baik. Nah, ini diprotes oleh Sa'ad. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana beliau ya pengennya apa? Kita yang terbaik. Kok kita malah terakhir? Apa kata Nabi SAW? Tidakkah cukup bagi kalian? Kalian ini sudah termasuk baik. Cuman ada yang lebih baik daripada kalian. Jadi kalian ini bukan tidak baik. Tapi apa? Semua kalian baik. Tapi ada yang paling baik. Yang paling baik suku Bani Najjar. Maka ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu mereka berlomba-lomba dalam menjadi yang terbaik. Bagaimana mereka berkhidmah kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka berkorban, berjihad di jalan Allah SWT, mengorbankan harta mereka, jiwa mereka untuk Rasulullah SAW dan Islam. Dan itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu memuji kaum Ansar. Kata Nabi SAW, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar, atau kama qala SAW. Kalau bukan karena hijrah, maka aku termasuk orang Ansar. Kalau bukan karena hijrah, kata Nabi. Maka Nabi SAW sangat memuji orang-orang Ansar, bagaimana mereka adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa mereka, harta mereka di jalan Allah. Dan memang Allah SWT memuji mereka. Bagaimana mereka, bahkan Allah ceritakan dalam surah Al-Hasyr, Allah katakan walladzina tabawwa'ud darul, dan orang-orang yang mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di mana mereka orang-orang Ansar, di antara sifat mereka adalah lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Jadi orang yang datang kepada mereka, mereka suka. Mereka muliakan. Itu di antara sifat orang-orang Ansar, penduduk Madinah. Dan itu dipuji oleh Allah SWT dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri butuh. Itu orang Ansar. Mereka mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Begitu sifat mereka. Di antara sifat itu disebutkan sebuah kisah yang mungkin pernah kita dengar, bahwasanya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, seorang tamu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau menjamu tamu ini? Rasulullah SAW biasanya beliau kalau ada tamu beliau yang menjamu. Tapi kalau beliau mengatakan siapa yang mau menjamu, berarti beliau lagi nggak ada. Itu syarat. Maka sahabat mengatakan, aku, wahai Rasul. Sahabat ini pulang ke rumahnya, ternyata dia
Dia nggak nelpon istrinya dulu karena nggak ada teleponnya. Apa ada di rumah, ada apa? Nggak ada. Ternyata di rumah apa? Ditanya sama istrinya, ada apa? Ada nggak makanan malam ini? Nggak ada, kecuali makanan buat anak kita yang masih bayi. Nggak ada makanan, subhanallah. Kita bisa bayangkan. Orang Ansor. Pulang ke rumah ditanya, ada makanan nggak di rumah? Nggak ada. Subhanallah. Begitu kehidupan orang-orang terdahulu. Nggak ada makanan. Kecuali makanan untuk bayi kita ini. Kemudian apa? Kata sahabat ini. Sahabat ini mengatakan, ya udah kamu, kata sahabat ini kepada istrinya, kamu bikin anak itu tidur, kemudian kamu bikinkan makanan itu, kemudian kalau sudah siap, kamu kasih ke depan, matikan lampu. Maka itu dilakukan oleh istrinya. Dan ini bisa juga kita lihat, ya, istrinya nggak protes. Ya. Wah gimana nih, anak kita nggak makan. Masa tamu didahulukan? Nah itu tidak protes mereka. Ini wanita Ansor, ya, wanita Ansor. Bukan wanita Bengkulu, bukan. Wanita Ansor nggak protes sama suaminya. Nggak ada makanan ini, kita nggak makan, kamu dan aku nggak makan. Yang makan tamu, anak kita nggak makan. Subhanallah, nggak protes dia. Itu wanita Ansor, ya. Subhanallah. Sahabat ini istrinya, anaknya nggak makan. Yang makan siapa? Tamunya. Jadi gimana? Disiapkan makanan itu ditutup, dimatikan lampu. Apa tujuan matikan lampu? Supaya tamu itu nggak lihat bahwasanya tuan rumahnya nggak makan. Jadi dihidangkan 2 piring gitu. Padahal ya ininya nggak makan, tuan rumahnya nggak makan. Ya, tuan rumahnya pura-pura makan. Subhanallah. Kemudian pada pagi harinya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT kagum terhadap apa yang kamu lakukan tadi malam, kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Ini sahabat Ansor. Bagaimana? Ini salah satu saja. Bagaimana mereka orang-orang terdahulu, ya subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan penuh kesederhanaan dan mendahulukan akhirat daripada dunia. Orang-orang Ansor bagaimana mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan itu Allah puji, ya memang Allah puji dalam surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat itu dibaca dari sampai hari kiamat. Itu adalah pujian terhadap orang-orang Ansor. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan kehidupan di zaman dahulu sangat sederhana, tetapi tetap mereka bisa berbagi, mendahulukan orang lain. Maka ini tentunya yang perlu kita contoh dan wajib kita contoh mesti. Kita tidak hanya mencontoh Nabi dari sisi akidah saja, dari sisi ibadah saja, tapi dari sisi akhlak dan bagaimana kesehariannya, adabnya. Ini perlu. Ya. Makanya kita membaca kisah-kisah Nabi ini supaya kita lebih dekat, ya, terasa lebih dekat dengan generasi terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini, yaitu generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini, satu hadis yang cukup panjang, yaitu hadis Abu Humaid radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan perang Tabuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.